Anak laki-laki memiliki kemampuan penyembuhan tingkat sempurna. Namun, kemampuan ini justru membawa keputusasaan yang tak ada habisnya. Di Akademi Kekuatan, dia menjadi sasaran perundungan oleh para preman sekolah. Apapun luka serius yang dia alami, dia bisa sembuh dengan sempurna. Namun, saat Ziyuan bangkit dari kematian, yang menyambutnya adalah penyiksaan berulang-ulang dari para preman sekolah, dan suara ejekan mereka yang menusuk telinga. Setiap efek samping dari kemampuan penyembuhan akan membuatnya merasakan sakit yang luar biasa, juga karena kemampuannya untuk generasi yang sempurna. Tidak ada bukti yang tertinggal di tubuhnya bahwa dia telah dibully di sekolah. Mengenai melaporkan ke polisi, polisi tidak akan bisa melakukan apa-apa, karena di dunia yang dipenuhi oleh monster ini, selama seseorang memiliki kemampuan S-level, mereka akan mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah. Apalagi mereka adalah anak dari keluarga konglomerat. Bahkan dalam kondisi yang sangat buruk sekalipun, Ziyuan masih memiliki satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Itu adalah ibunya. Ibunya adalah segalanya baginya di dunia ini. Selama dia bisa lulus dari Akademi Kekuatan, dia akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Saat itu dia bisa membuat ibunya yang bekerja keras memiliki kehidupan yang bahagia. Tapi semua impian indah itu hancur pada hari ulang tahun ibunya. Ibu. Para preman sekolah kebetulan datang ke restoran ibunya pada hari itu, dan dengan kejam menggunakan kemampuan berlian mereka untuk menusuk tubuh ibunya. Akhirnya, ibunya terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur, menjadi seperti tanaman. Penyelidik kecelakaan mengatakan itu adalah kecelakaan, karena pengguna kekuatan tidak tahu cara mengendalikan kekuatan mereka, menyebabkan kecelakaan tragis. Namun hanya mereka yang mengalami rasa sakit mereka yang tahu. Ini jelas bukan kecelakaan. Menahan rasa sakit berharap bisa mendapatkan kebahagiaan. Namun yang terjadi justru adalah akhir yang seperti ini. Mencakar kulit, melepaskan perasaan marah dan kesedihan dengan rasa sakit. Jika bukan karena laporannya yang terlambat, mereka masih di belakang gunung sekolah. Para preman sekolah tidak merasa bersalah sama sekali. Mereka bahkan merasa bangga dan tertawa dengan bangga. Pada saat itu, Ziyuan keluar dari hutan, marah, berjalan maju. Ia berteriak berulang kali, "Kenapa? Kenapa mereka harus melukai ibuku?" Hal ini membuat preman sekolah merasa tertarik. Ternyata wanita itu adalah ibunya. Ziyuan dengan marah melangkah maju, bertekad untuk menghancurkan sampah ini. Namun yang datang adalah tombak berlian panjang, yang menembus dadanya dengan kuat. Namun rasa sakit ini, jauh lebih ringan daripada rasa sakit yang ia rasakan saat ibunya terbaring sakit. Dengan marah ia mencabut tombak. Lubang besar di dadanya perlahan tertutup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Perasaan marah membuatnya melupakan rasa sakit. Melihat ekspresi kesakitan dan perjuangan Ziyuan, senyum di wajah preman sekolah mulai berubah menjadi senyum yang lebih jahat. Kemudian ia mengangkat tangan memanggil keluar sejumlah besar tombak berlian. Serangan panas serentak. Oh, T gelombang T. Oh, sungguh lucu. Masih berpura-pura membalas dendam seperti ini. Tanpa kekuatan serangan, kau hanya pecundang. Namun, meskipun tubuhnya dipenuhi luka, Ziyuan tetap tidak berhenti melangkah penuh kemarahan. Penampilannya saat ini membuat preman berambut kuning itu merasa jijik. Matanya berubah marah seketika. Sebuah sambaran listrik 100.000 volt langsung menyambar Ziyuan. Tertawa gila dari preman sekolah. Saat preman sekolah bertiga mulai bosan dan hendak pergi, Ziyuan dengan gigih memegang kaki mereka. Namun yang ia dapatkan adalah sebuah pukulan dari preman sekolah. Dan sebuah pukulan lagi, pukulan berlian yang menghantam. Preman sekolah yang lelah memutuskan untuk membuat Ziyuan tidur selamanya di sini. Dia menyuruh teman-temannya menggunakan kemampuan untuk menggali lubang besar. Dengan satu gerakan tangan, di sekitar Ziyuan muncul banyak tusukan berlian tajam. Dengan jeritan marah Ziyuan, tusukan berlian perlahan-lahan membungkus tubuhnya. Akhirnya membentuk peti mati berlian yang tajam dan tak bisa dihancurkan. Dikubur di kedalaman jurang, setiap tusukan berlian di tubuhnya membuatnya merasakan rasa sakit yang sangat dalam. Jeritan marahnya hanya bisa bergema di telinga. Dalam keadaan gila, dia memukul lagi dan lagi ke tusukan berlian. Namun yang ia dengar hanya suara tulang yang patah. Di dalam ruang tertutup ini, oksigen perlahan mulai habis. Dengan perlahan ia mati karena kehabisan udara. Namun, kemampuan penyembuhan sempurna yang ia benci kembali menghidupkannya. Setiap efek samping dari kemampuan penyembuhan sangat menyakitkan. Rasa sakit itu terus-menerus menyerang otaknya. Dia mati dalam rasa sakit, kemudian hidup kembali dalam rasa sakit. Siksaan seperti neraka memenuhi tubuhnya setiap saat. Meskipun Ziyuan yang sendiri mengakhiri hidupnya, namun rasa sakit dari kehidupan dan kematian yang berulang, tetap berulang tanpa henti. Dalam atmosfer putus asa ini, kematian yang sebenarnya sudah menjadi impian baginya.
Tapi ketika dia mengingat 3 preman sekolah yang memperlakukannya dengan wajah jelek mereka, dan ibunya yang sangat dia cintai, yang dipukul hingga menjadi tanaman dan terbaring sakit, api balas dendam di hati Ziyuan kembali menyala. Tak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, tak peduli berapa harga yang harus dibayar, aku pasti akan merobohkan penjara ini dan membalas dendam. Tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu, dia terus memukul peti mati berlian yang tak menunjukkan sedikit pun retakan. Di dalam penjara yang penuh keputusasaan ini, Ziyuan mulai merasa jiwanya terdistorsi. Namun dia terkejut menemukan bahwa tubuhnya yang terus-menerus disiksa dan disembuhkan mulai mengalami mutasi. Tulang-tulangnya mulai tumbuh keluar. Secara perlahan, Ziyuan mulai berubah menjadi makhluk seperti monster. Tak peduli seberapa banyak daging dan darah terkoyak, tak peduli seberapa sakit sarafnya, semua itu sudah tak penting lagi. Rasa sakit baginya telah menjadi kebas. Jika Tuhan tidak membiarkanku mati, maka aku akan menjadi iblis. Jika tidak, silakan laporkan dengan kuat. Menjadi yang terburuk di dunia ini. Jika tidak, silakan laporkan dengan kuat. Satu-satunya kejahatan. Jika tidak, silakan laporkan dengan kuat. 5 tahun kemudian, suatu hari, original, Modhead, please report heavily. 3 pemburu S-level muda sedang melakukan wawancara. Mereka adalah para preman sekolah yang mengubur hidup-hidup Ziyuan dan membuat ibunya menjadi tanaman. Saat ditanya media mengenai kecelakaan ibu Ziyuan di masa lalu, Diamond Man bahkan menangis dengan sikap sok pahlawan, mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan tragis karena dia tidak menguasai kekuatan anehnya pada waktu itu. Saat dia meminta maaf atas kecelakaan itu, pintu ruang siaran tiba-tiba dihancurkan, dan Diamond Man dengan mudah menangkapnya. Kerumunan langsung lari berhamburan, bahkan jika wajah jeleknya berubah menjadi abu, orang itu tidak akan pernah melupakan dirinya. Dengan wajah terkejut dari Thunder Shield Man, sebuah monster yang tubuhnya dipenuhi tulang muncul di depan mereka. Pria yang selalu berada di antara hidup dan mati itu kembali. Diamond Man yang dipukul tidak mati dengan mudah. Lihat situasi ini, Thunder Shield Man mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Petir sejuta volt langsung menghantam Ziyuan, namun itu hanya membuat tubuhnya merasa mati rasa. Dan rasa mati rasa itu justru membuat Ziyuan merasa senang. Detik berikutnya, Thunder Shield Man tidak bisa merasakan tubuhnya. Dengan mata mereka yang terkejut, dia mati terpisah tubuh dan kepala. Dengan ketakutan, Earth Shield Man segera mengaktifkan kekuatannya. Sejumlah batu pecah membentuk sebuah penjara tanah yang mengurung Ziyuan. Tapi penjara dari batu dan tanah ini tidak akan bisa menahan Ziyuan yang bisa merobek berlian. Menyeret mulutnya. Diamond Man yang pulih segera membungkus tinjunya dengan berlian, memanfaatkan seluruh tenaganya. Dengan seluruh tenaga, dia menghantam tengkuk Ziyuan dengan pukulan keras. Namun, kemampuan berlian yang dia banggakan sekarang muncul retakan di depan matanya. Dengan marah, dia hanya mengangkat tangannya. Langit tiba-tiba dipenuhi dengan banyak tombak berlian. Sekali lagi, adegan 5 tahun lalu, ribuan anak panah menembus hati. Ketika Diamond Man berpikir dia bisa bernafas lega, makhluk iblis itu sekali lagi bergerak. Takut seperti dewa maut menguasai seluruh tubuhnya. 5 tahun lalu, pengganggu yang terus-menerus mengintimidasi dia, kini benar-benar takut. Diamond Man yang ketakutan membungkus tubuhnya dengan berlian, membentuk pelindung berlian dan bersiap untuk pertempuran sampai mati. Dengan amarah, dia memukul Ziyuan dengan pukulan demi pukulan, menutupi rasa takutnya dengan kemarahan. Meski dipukul hingga berdarah, Ziyuan tetap tertawa dengan suara yang menakutkan. Sampai Diamond Man menghantam keras ke mulut Ziyuan, suara tawa yang menakutkan itu hilang dan dia berhenti menyerang dengan ganas. Namun berlian yang sangat keras itu ternyata retak karena gigitan Ziyuan. Rasa takutnya kini tak bisa disembunyikan lagi. Lengan Diamond Man digigit dengan erat oleh Ziyuan, tidak bisa lepas. Dada Diamond Man tertusuk pedang tulang Ziyuan. Dalam detik-detik hidup dan mati, Diamond Man rela mengorbankan lengannya untuk memisahkan dirinya dari iblis ini. Dengan darah yang mengalir, dia melarikan diri dengan cepat menggunakan kekuatan berlian. Namun tidak berjalan jauh, tubuhnya tertusuk tombak berlian sekali lagi di dadanya. Sosok iblis itu muncul kembali di belakangnya. Lari, lari saja. Dia yang kehilangan kendali berteriak seperti gadis kecil, "Jangan dekati aku." Namun yang menyambutnya adalah sakit yang pernah dialami Ziyuan kini harus ia rasakan. Hingga saat ini, dia masih tidak mengenali Ziyuan. Dia bertanya pada Ziyuan mengapa melakukan ini. "Apa yang telah saya lakukan padamu?" Ziyuan perlahan mengangkat wajahnya yang tertutup tulang. Diamond Man menatap wajah itu dengan tidak percaya bahwa dia masih hidup. Dia bahkan lebih terkejut karena dia bisa keluar dari peti mati berlian itu. Seseorang yang dulu dia bully di sekolah,
Orang itu sekarang berdiri di hadapannya. Jiang Ziyuan. Ziyuan melepaskan semua amarah yang telah terpendam bertahun-tahun di hatinya. Namun setelah membalaskan dendamnya, dia tidak merasa bahagia. Namun, yang ada hanyalah perasaan kesedihan yang mengisi hatinya. Meskipun dendam telah terbalaskan, namun, ibu yang terbaring di tempat tidur takkan pernah kembali. Dan pada saat itu, sebuah suara terdengar. Bagaimana perasaanmu setelah membalas dendam? Saya adalah ketua asosiasi pemburu desa Kimchi. Nama saya Jini. Selama 5 tahun ini saya selalu mengawasi kamu. Mendengar kata-kata itu, Ziyuan langsung ingin membunuhnya. Namun kata-katanya berikutnya, membuat Ziyuan membatalkan niatnya untuk membunuhnya. Saya bisa menyelamatkan ibumu. Dia adalah satu-satunya S-Class Healer di dunia ini. Dan selama 5 tahun ini, dia yang merawat ibumu, Ziyuan. Namun Ziyuan tahu bahwa tidak ada orang baik di dunia ini. Dia pun bertanya bagaimana cara menyelamatkan ibunya. Saya ingin menjadikanmu monster sejati. Ternyata dunia sekarang ini, para pemburu monster di setiap desa sudah sangat kuat. Bahkan ada pemburu yang kekuatannya melebihi senjata nuklir. Monster semakin langka, dan pemburu menjadi senjata bagi setiap desa. Namun, portal ruang lain yang menghasilkan monster tidak menghilang, melainkan menjadi saluran penghubung antar wilayah di bumi. Sehingga pemburu dari desa Sakura seringkali menggunakan portal untuk pergi ke daerah Kimchi dan berburu. Namun, jika terjadi konflik antar pemburu, hal itu bisa meningkat ke tingkat wilayah. Namun, monster tidak akan. Dan Ziyuan adalah monster itu. Entah sudah berapa lama, di dalam sebuah portal, sebuah tim pemburu dari Sakura baru saja mengalahkan monster. Melihat anggota tim baru yang cantik, 4 pria di tim itu langsung memiliki niat yang tidak senonoh. Saat mereka memaksa wanita itu untuk membuka pintu, sebuah objek besar jatuh ke tanah. Seperti iblis, Ziyuan perlahan berjalan keluar dari kegelapan. Mereka tidak bisa menghentikannya. Apapun yang mereka lakukan, tidak ada yang bisa menghentikan langkah Ziyuan. Hanya dengan ayunan pedang tulangnya di tangan, kepala mereka terbelah menjadi 2. Melihat sosok iblis di depannya, wanita itu takut namun ingin mengucapkan terima kasih. Takut karena penampilan Ziyuan, terima kasih karena dia telah menyelamatkan hidupnya. Namun, sebelum wanita itu bisa mengucapkan terima kasih, dia gelombang. Betapa baiknya gadis ini gelombang. Dalam pertemuan tak bersalah ini, sisa-sisa kemanusiaan Ziyuan akhirnya keluar dalam bentuk air mata berdarah. Meskipun dia tahu bahwa dia hanya digunakan sebagai pion oleh orang lain, dia harus melakukannya, karena ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan ibunya.